Baik, bismillah. Kita lanjut bab an-nasakh sedapatnya, 18 menit tersisa. Syurut nasakh nanti ada juga. Ini panjang pembahasannya, tapi kita ringkaskan. Nah, al-akhbar mungkin ana lewatkan karena antum sudah belajar mustalah hadis. Al-akhbar nanti di halaman 45, bukan halaman 45. Itu persis mustalah hadis. Dalam ilmu mustalah hadis sudah belajar, jadi ana lewatkan, mungkin hanya ana ambil 1-2 poin. Ini sudah dipelajari di mustalah hadis antum, alhamdulillah. Jadi tidak perlu dibahas secara detail. Tinggal kita langsung masuk ijma. Setelah ijma qiyas. Setelah itu ijtihad dan seterusnya. Yang penting ijma qiyas harus lewat. Karena sumber pendalilan dalam usul fikih adalah satu Quran. Kita lewat kemarin nas-nas Quran ini, yang zahir, yang muawwal, yang mujmal mubayyan, yang am, yang khas, yang mutlak muqayyad, dan yang apa? Terakhir yang menunjukkan amr mana, nahyun mana, sudah dijelaskan semua. Ya. Kemudian sunnah, akhbar tadi, al-akhbar, khabar-khabar, baik dari nabi, baik dari sahabat khabarnya, ya. Kalau dari nabi sunnah murni. Dari sahabat juga sunnah jika ijma mereka. Jika khilaf, ada 2 khilaf antara sahabat, antum jangan keluar dari 2 ini. Satu sahabat mengatakan haram, satu mengatakan boleh, antum mengatakan bal wajib, masya Allah. Keluar dari perkataan sahabat, jangan nambah khilaf tambah panjang. Ditarjih dengan ilmu dan basirah dan tawadhu dan rendah hati. Jangan mencela pendapat yang kita selisih, apalagi kita berbeda dengan seorang sahabat besar sehingga kita jelek-jelekan sahabat ini. Waliyadzubillah. Ini bukan akhlak seorang ahlussunnah. An-naskhu, lanjut. Ta'rifuhu. An-naskhu lughatan al-izalatu wan naqlu. Secara bahasa, nasakh ternyata adalah izalah, menghilangkan. Wan naqlu, dan menakal, memindahkan. Ya, berarti nasakh secara bahasa adalah menghilangkan dan memindahkan. Wastilahan, secara istilah usul fikih, istilah di sini istilah usul fikih, awas jangan istilah yang lain. Raf'u hukmin, raf'u hukmi, jangan min. Dia mudhaf. Dan dia mudhaf ilaih. Raf'u mudhaf, hukmi mudhaf. Raf'u hukmi dalilin syar'iyyin. Raf'u hukmi dalilin syar'iyyin, mengangkat hukum dalil syar'i. Ada dalil syar'i diangkat hukumnya sama ini, sama nasakh ini, sama penasakhnya. Raf'u hukmi dalilin syar'iyyin au lafzihi, atau raf'u lafzihi. Ya, maksudnya hi kembali ke siapa? Dalilin syar'iyyin. Au di sini dia maktufnya kemana? Ke lafaz hukmi, au raf'u lafzi dalilin syar'iyyin. Jadi mengangkat hukum dari dalil syar'i atau mengangkat lafaznya dari dalil syar'i. Yani Quran terkadang hanya hukumnya saja diangkat, ayatnya masih ada. Ya, contohnya apa? Ayat khamr, tiga-tiganya masih ada semua. Ya kan? Pertama masih muwazanah. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Memang ada faedahnya khamr dan maisir, tapi dorornya lebih banyak. Yang kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika antum mabuk. Berarti enggak salat boleh mabuk. Nah, masih ada. Lafaznya masih ada, tapi hukumnya sudah diangkat dengan ayat terakhir. Fajtanibu innal khamra wal maisir wal ansab, terusnya rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini lafaz-lafaznya masih ada semua, yang diangkat apa? Hanya hukumnya saja. Sebagian hukumnya ada, lafaznya diangkat. Contohnya apa? Asyru rada'at, khamsu rada'at. 5 susuan, orang yang menyusu
kepada selain ibunya dengan 5 cup masuk perut, sudah jadi saudara sesusu, anak susuan. Nah, misal anaknya Torik, ya, pas lahirin istrinya Torik yang namanya Intan, ya, innalillah, diambil Allah. Akhirnya anaknya disusui misal Mbak Ninis. Maka anak dengan 5, kalau baru 1 belum, ya, baru 5, kalau sudah 5 masuk cup 5, nah, sudah jadi anak susuan, enggak boleh dinikahi selama. Tadinya anaknya Torik boleh nikah sama Ninis. Dan efeknya kalau sudah jadi anak susuan, maka saudara dia yang disusui sama Ninis atau anak kandungnya jadi saudaranya, enggak boleh nikah. Anaknya Ninis sudah saudara anak dari antum, paham? Tetapi anaknya si Ninis boleh menikah dengan Torik, beda kelas. Cuma anak yang nyusu doang nih hubungannya, ya, nggak ada hubungannya dengan bapaknya dia. Saudaranya juga, saudara ininya boleh, yang nyusu aja, fokus susuan. Inilah ayatnya sudah nggak ada, ya, tapi hukumnya masih ada. Dulu ada ayatnya, tapi diangkat. Ya. Maka di sini ada raf'u lafzi dalilin syar'iyyin. Paham? Jadi nasakh, yang dinasakh terkadang hukumnya lafadznya masih ada, terkadang lafadz yang diangkat hukumnya masih ada. Baik, ulangi, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin au lafzihi. Ya, ini maksudnya au raf'u lafzi dalilin syar'iyyin. Harus pintar ya bolak-balikannya. Bidalilin minal kitabi was sunnati, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Fal muradu biqaulina, maka maksud dengan perkataan kami raf'u hukmi, mengangkat hukum, ai maksudnya taghyiruhu, yakni merubahnya, min ijabin ila ibahatin, dari wajib kepada mubah misal, atau min ibahatin ila tahrimin masalan, atau dari mubah kepada haram misalnya. Fa kharaja bidzalika, maka keluar dengan itu takhallufu al-hukmi li fawati syartin au wujudi mani'in. Maka keluar dari itu adalah takhalluf. Nah, takhalluful hukmi. Ya takhallaf, mana takhallaf? Nah, li fawati syartin, karena hilangnya syarat atau adanya halangan, mithlu an yartafi wujubuz zakah li naqsin nisab, yakni kewajiban zakat masih diangkat, nah, karena nisabnya belum sampai, yakni takhalluf, mutakhallif, meninggalkan. Maka keluar dari perkataan kami takhalluf di sini adalah hukumnya belum sampai, ditinggalkan hukumnya, ya, masih belum sampai, maka ditinggalkan. Takhalluful hukmi, belum sampainya hukum, karena apa? Li fawati syartin, karena fawatnya hilangnya satu syarat, au wujudi mani'in, atau ada penghalang, mithlu an yartafi, misal an yartafi wujubu az-zakati, terangkatnya kewajiban zakat, li naqsin nisabi, dikarenakan kekurangan nisabnya masih kurang. Ini misal padi masih kurang dari 612 kilo, emas masih di bawah 85 gram, perak masih di bawah 200 dirham, kambing masih di bawah 40 misal, onta masih di bawah 5, sapi masih di bawah 5, maka belum wajib zakat karena nisabnya belum sampai. Taib, fala yusamma dzalika naskhan, maka yang seperti ini bukan disebut nasakh, ya. Ini hanya takhalluful hukum, ya, hukumnya belum sampai. Wal muradu biqaulina aw lafzihi, maksud dari perkataan kami dari lafadznya, ini lafadz dalil syar'i, adalah lafdhu ad-dalili asy-syar'i, itu sudah jelasin. Lafadz dalil syar'i, di sini adalah dalil asy-syar'i, li anna an-naskha, karena nasakh, penghapusan,
an yakuna lil hukmi dunal lafzi, ya, dia bisa untuk hukum, ya, hukum dalilnya saja tanpa lafaznya, seperti ayat khamr, lafaznya masih banyak tiga-tiganya, hukumnya yang dua sudah nggak dipakai, tinggal yang ketiga. Au bilaks, atau sebaliknya, yakni lafaznya yang diangkat, hukumnya tetap. Aulahuma, atau dua-duanya diangkat, lafaz dan hukumnya sudah diangkat, dulu ada jami'an kama sayati, sampai kemana maka dijelaskan nanti. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kami, bidalilin minal kitabi was sunnah. Maksudnya apa? Dengan dalil dari kitab dan sunnah, ma'adahuma, dari selain keduanya, minal adillah kal ijma' wal qiyas fala yunsakhu bihima. Maka ijma dengan qiyas tidak dinasakh dengan ijma dan qiyas misalnya. Paham? Yang saling menasakh hanya kitab dan sunnah, sedang ijma tidak bisa saling menasakh. Begitu juga qiyas tidak bisa. 41. Wa naskhu jaizun, dan nasakh adalah boleh. Ya, saling menasakh boleh. Aqlan, secara akal, wa waqi'un syar'an, dan benar-benar terjadi dalam syariat. Nasakh, ya, nasakh hukum, nasakh lafaz, atau dua-duanya terjadi di syariat. Secara akal juga bisa. Kenapa tidak? Karena ada orang yang mengatakan, ini Quran ribet amat sih. Coba sudah langsung dari alif, ba, selesai, hukumnya lengkap sudah. Enggak usah masa ayat dibolak-balik. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kan ayat madaniyah. Kenapa ditaruh di deretan ayat makkiyah? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Kenapa enggak ditaruh di ayat terakhir An-Nas saja? Ya kan di ayat terakhir sama idza jaa. Kenapa ditaruh tengah-tengah, bingungin? Nah, terus apa lagi? Kenapa surat terakhir harus An-Nas? Dan seterusnya, ya, banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa hadis berpencar-pencar? Abu Hurairah 10.000 hadis musnad Abu Hurairah di Imam Ahmad. Gimana ini nyarinya? Terusnya hadis terpencar-pencar. Oh, Rasulullah tinggal gampang aja sih tulisin masalah nikah A sampai Z, hukumnya beres. Jadi manusia nggak khilaf ke belakang nanti. Ya akhi, antum hidup ada cobaan, antum harus hidup faida faragh fansab, harus ada nasab, capek. Kita hidup ini tidak lurus-lurus aja, kita diberi syahwat, ada syubhat di dunia. Ingat. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa neraka diselimuti oleh syahwat, surga diselimuti oleh makarih yang enggak disukai. Amalan surga itu berat di jiwa, amalan neraka enak di jiwa. Nah, sampai Jibril aja nangis. Ini beratnya jadi manusia. Ya, berat. Gunung saja mundur, langit saja mundur. Fa abaina an yahmilnaha fa hamalha al-insan. Ya kan? Insan berimbawanya manusia. Yang lebih kuat gunung sama langit aja mundur. Nolak, dikasih amanah oleh Allah, mau membawa amanah ini, taklif syariat. Fa abaina an yahmilnaha. Tapi kita malah wa hamalha al-insan. Ya, maka kita sudah Allah, insan apa? Zuluman jahula. Kita banyak zalim dan bodoh banget. Makanya belajar terus dan istighfar terus. Kita zalim terus, dosa terus masalahnya, baik besar atau kecil. Ya. Khairu al-khata'ina, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Awas. Kullu bani adam khata'un, bukan khati saja. Kalau khati sudah pasti selalu bersalah. Ini khata' banyak berdosanya. Khati pendosa, khata' pendosa sekali, banyak sekali dosanya. Karena dosa ada dua. Yang kita tahu itu dosa. Ini zina tahu, terobos. Ini judi tahu, terobos. Ini mencuri tahu, terobos. Ini dusta tahu, terobos. Tapi ada masalah-masalah yang kita tidak tahu, kita yakin itu baik, ternyata buruk, dan tidak mungkin diketahui hal ini kecuali dengan ilmu. Contoh, sholat 7 waktu, baik kan sholat banyak, sholat 5 rakaat, subuh 5 rakaat, biar bagus. Asar 8 rakaat, biar puas.
Setelah asar sholat mutlak 8 rakaat. Kejadian kan di zaman Hasan al-Basri, seorang bodoh habis asar sholat, diperhatikan terus sama Al-Hasan, sholat lagi sampai 8, ditarik beliau. Setelah selesai tarik, kamu sholat apa? Maka dia ngomong dengan kebodohannya, apakah saya akan dilarang ketika sholat? Apakah Allah melarang orang yang sholat? Maka dia katakan, sholat di waktu ini, ya, bagaimana? Terlarang. Ada waktu-waktu yang terlarang sholat. Sholat setelah asar nggak ada, kecuali masuk masjid. Sebab khususnya masuk masjid. Tadi secara waktu haram. Nah, karena dia nggak berilmu. Waktu asar, waktu berzikir. Zikir saja nggak usah apa? Nggak usah sholat. Kecuali masuk masjid. Nah, dan ada amal-amal yang lain masih banyak. Bercanda dengan anak istri. Ya, kontrol yang peternakan, yang pertanian, perdagangan, ada hisab. Ya, banyak amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah. Dan tidak mungkin, maka dia melakukan suatu kesalahan, suatu bid'ah, dan dia tidak merasa, karena dia tidak berilmu. Hati-hati, kita juga sama. Ya, semua kita disifati oleh Allah dengan kebodohan. Jangan mengatakan anak alim. Ketika ngomong itu berarti antum bodoh. Kita bodoh kalau anak alim. Berani mengatakan itu. Kita bodoh, masih belajar, atau talibul ilmah minallah. Kita penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu semuanya bodoh. Baik. Dan orang yang paling bodoh adalah yang paling berani berfatwa. Karena Imam Malik ketika ditanya puluhan soal hanya menjawab nggak nyampe 10. Padahal penanyaan dari Afrika, datang jauh-jauh nyebrangin laut Merah beliau berangkat ke Madinah. Jauh demi pertanyaan. Setelah ditanyakan 9 doang dijawab. Maka beliau ya, saya jauh-jauh dari sini, dari Afrika, cuma dijawab 9. Gimana saya bisa balik ke kaumku? Katakan ke kaum kamu bahwa Imam Malik tidak tahu dah. Ya, dan mazhab Malik bin Anas, ya, rahimahullah, paling banyak nyebar di Afrika, Sudan dan di sana. Paling banyak tersebar. Murid Imam Malik paling banyak di sana. Wallahu a'lam. Taib. Amma jawazuhu aqlan. Jam piro nak? Jam 30. Sudah. Cukup ya. Nasakh, pembukaan nasakh sampai halaman 41. Wan naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Secara syariat nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya, dan setelah itu langsung masuk ijma'. Akhbar akan sebentar saja. Qiyas. Insyaallah kita sampai qiyas. Yang paling penting ya, pendalilan dengan Quran dan sunnah dan ijma dan qiyas, ya, ini yang paling penting harus dikuasai dan setidaknya tahu bahwa ustadz ini pendalilannya qiyas, ustadz ini pendalilannya qaul sahabi, ustadz ini pendalilannya ini saya belum tahu qiyasnya jali atau khafi. Ustadz ini jelas qiyasnya jali, kuat, maka hati ini condong ke ustadz ini misal, atau ke syekh ini, atau ke alim ini, atau ke mufti ini. Bisa ngelihat penuntut ilmu sepanjang dia ilmunya, tentunya sepanjang ilmunya. Kita semua terbatas keilmuan kita, waktu membaca, waktu duduk dengan syekh, dan waktu dibuka oleh Allah kebundetan pikiran karena banyak dosa. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala jika tidak bisa memahami satu ayat atau sebuah hadis, maka beliau beristighfar ratusan kali sampai kebuka. Kalau itu ditambah ribuan kali, karena tidaklah nurul ilm, cahaya ilmu masuk ke dalam diri seorang kecuali orang tersebut benar-benar kondisi suci atau kondisi dia selalu istighfar kepada Allah sehingga dibukakan oleh Allah. Karena yang buka ilmu kepada kita, pemahaman ini adalah Allah. Allah yang bukakan pemahaman kepada kita. Allahumma faqihhu fid din. Ya. Nah, kita selalu minta ke Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para ulama nambahin warzuqni fahman. Allahumma rabbi zidni ilman wa qur rabbi zidni ilman. Minta tambahan ilmu dan tentunya minta ilmu yang manfaat. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.